3 hari bermalam di Gunung Hejo. Ungkap misteri Cipularang KM97. Gunung Hejo merupakan salah satu gunung di Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan aktivitas mistisnya. Di puncak Gunung Hejo, kamu bisa menemukan petilasan atau makam Prabu Siliwangi yang menurut banyak orang merupakan tempat pesugihan. Konon, aktivitas mistis tersebut menjadi alasan mengapa KM 96-97 Tol Cipularang yang berdekatan dengan gunung ini sering mengalami kecelakaan. Tentunya hal ini mengundang rasa penasaran. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Supriyadi, seorang warga asal Karawang, rela menaiki gunung dan semedi di puncak Gunung Hejo. Dilansir dari suara.com, berikut adalah kisah Supriyadi yang nekat semedi di Gunung Hejo. Terlarang meriam Belina Hotman Paris Supriyadi mengaku alasan dirinya menaiki dan menginap di Gunung Hejo adalah rasa penasaran. Motivasinya penasaran. Sebenarnya di tempat tersebut itu seperti apa? Ada apa? Hingga banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal gaib hingga mistis, ujar Supriyadi. Untuk menghilangkan rasa penasaran tersebut, Supriyadi menemui Kuncen Gunung Hejo, Mustofa bin Ija Banten atau Abah Kecrik, untuk meminta izin menaiki gunung dan melakukan mati geni. Mati geni adalah ziarah atau bersemedi dan berpuasa selama 3 hari 3 malam di hari Kamis siang. Supriyadi pun menaiki gunung tanpa membawa perbekalan dan makanan. Hanya 2 buah jerigen berisi air bersih untuk wudhu suami rahasianya. Insiden kecelakaan kerap terjadi di Tol Cipularang KM 96-97. Konon, kecelakaan-kecelakaan di Tol Cipularang kerap dikaitkan dengan Gunung Hejo yang tepat berada di sampingnya. Gunung Hejo yang ada di wilayah di Darangdan, Kabupaten Bandung Barat, banyak dikenal akan hal-hal mistis dan mitosnya. Di puncak Gunung Hejo, terdapat petilasan atau makam keramat yang sering dijadikan tempat pesugihan. Mitos itu pun mengundang penasaran Supriyadi, 35, warga kampung Cikondang, Desa Mekarsari, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta. Ia mendatangi makam keramat tersebut pada 2008. Bukan hanya sekadar mendatangi. Ia menginap di Gunung Hejo selama 3 malam pada pertengahan 2008. Tepatnya malam Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanpa membawa makanan sama sekali. Motivasinya penasaran. Sebenarnya di tempat tersebut itu seperti apa? Ada apa hingga banyak cerita yang selalu dikait-kaitkan dengan hal gaib hingga mistis? Kata Supriyadi kepada suara.com belum lama ini. Berangkat dari rasa penasaran itu, Supriyadi terlebih dahulu menemui Kuncen Gunung Hejo, Mustofa bin Ija Banten alias Abah Kecrik 97, di Kampung Cijurei, RT 1405, Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Ia berangkat pada Kamis siang, mengingat jarak dari rumahnya ke Gunung Hejo butuh perjuangan ekstra. Supriyadi meminta izin Kuncen tersebut untuk melakukan semedi atau mati geni selama 3 hari 3 malam. Saya melakukan ziarah, bersemedi dan berpuasa selama 3 hari 3 malam atau disebut mati geni, ucap pria yang kerap disapa Uwes itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Supriyadi mendaki Gunung Hejo yang jaraknya sekitar 3 km dari kediaman Abah Kecrik. Namun ketika hendak melangkahkan kakinya, hujan besar turun. Sebelumnya ia sudah mendapat pesan dari juru kunci bahwa jika sudah memiliki komitmen untuk mengunjungi petilasan Prabu Siliwangi, halangan dan rintangan apapun harus dilalui. Supriyadi kemudian melanjutkan perjalanan. Ia mendaki Gunung Hejo hanya berbekal air bersih 2 jerigen yang digunakan untuk wudhu. Sementara perbekalan lainnya seperti makanan berat sama sekali tak dibawanya. Sebab ketika melakukan semacam semedi di tempat tersebut diharuskan untuk berpuasa sebelum maghrib. Supriyadi tiba di petilasan dalam kondisi basah kuyup. Badannya menggigil kedinginan sebab sepanjang perjalanan diguyur hujan lebat. Ia pun membakar sesajen segala macam, kemudian ia melakukan aktivitas ibadah yakni zikir. Dari sana hal aneh dan sulit dipercaya secara logika pun mulai dialaminya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat malam Jumat. Supriyadi baru tersadar ia berangkat ke Gunung Hejo dalam keadaan bayah kuyup. Saya baru sadar pas dipegang bajunya itu kering semua. Kan gak masuk akal, petilasan di alam terbuka di hutan. Saya megang tanah basah semua.
Berarti benar hujan tadi bukan ilusi. Tapi aneh saya gak tersentuh hujan pas di atas. Ungkap Supriyadi kemudian sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Di tengah aktivitas zikir ia merasa ada banyak orang yang memperhatikannya. Setelah membuka mata, Supriyadi melihat di sekelilingnya ada sejumlah sosok berpakaian seperti Syekh saya seperti didoakan. Mungkin penghuni atau leluhur. Setelah itu saya biarkan sendiri. Kalau penampakan seperti kuntilanak mah banyak. Cuma saya dikuatkan diam 3 hari 3 malam. Kalau takut ya takut, ujarnya. Hari ketiga, atau hari Minggu yang merupakan hari terakhirnya berada di Gunung Hejo. Supriyadi melihat sosok nenek-nenek yang tengah menyapu dekat petilasan Prabu Siliwangi. Ia melihatnya saat subuh. Namun ketika hendak bertanya, ia ingat pesan Abah Kecrik bahwa ketika ada sosok apapun yang terlihat jangan sampai bertanya. Supriyadi pun hanya manggut-manggut dan tersenyum kepada sosok nenek tersebut. Saya dapat info kata yang pernah ke Gunung Hejo kalau maksud diterima sama leluhur atau penghuni biasanya diterima sosok berbentuk nenek-nenek atau bentuk manusia lainnya lalu minggu siang kala itu Supriyadi pulang dengan perasaan yang lega sebab rasa penasarannya akan hal mistis dan mitos Gunung Hejo sudah terbayarkan. Meskipun dirinya masih bertanya-tanya akan hal aneh yang dijumpainya di Gunung Hejo. Waktu saya berangkat juga menang pas ada banyak masalah. Jadi di sana sambil ikhtiar mudah-mudahan niat ziarah ke petilasan Prabu Siliwangi yang notabene leluhur orang Sunda bisa mendapat berkah, ujarnya.